Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia diminta mengembangkan potensi desa wisata, apalagi selama ini desa wisata masih luput dari perhatian pemerintah. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki puluhan ribu desa yang memiliki potensi. Salah satunya adalah potensi wisata. World Tourism Organization atau UNWTO, pertumbuhan rural tourism tumbuh 6%. Sebagai negara yang memiliki berlimpah potensi, Indonesia diimbau untuk dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan desa wisata secara global. Bahkan desa wisata dinilai bisa membangkitkan pariwisata setelah dihantam pandemi. Terdapat 4 desa wisata di Indonesia yang namanya sudah mendunia. Desa-desa tersebut adalah Desa Pemutaran Bali, Desa Penglipuran Bali, Desa Wisata Nganggelan Yogyakarta, dan Desa Penting Sari Yogyakarta. Keempat desa tersebut masuk dalam top 100 destinasi berkelanjutan di dunia versi Global Green Destination Days. Keempat desa wisata itu berhasil mendunia berkat upaya dan kearifan lokal warganya yang kompak mempertahankan konservasi lingkungan dan budaya. Indonesia seharusnya menjadikan isu pembangunan berkelanjutan dalam pengembangan desa-desa wisata lainnya. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini mengenai mengulik potensi desa wisata Nusantara. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Andi Yuwono. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Desa Wisata atau ASIDEWI. Selamat pagi, Pak Andi. Selamat pagi, ya. Semangat. Apa kabar Pak Andi? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini langsung bergabung dari Gunung Kerinci, betul ya? Betul, ya Bapak. Baik. Pak Andi sedang melakukan apa di sana, Pak Andi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam desa wisata Ustari. Jadi terima kasih untuk channel IDX yang sudah menghubungi kami untuk acara sesi bincang-bincang pagi ini. Salam dari kawasan Taman Nasional Kerinci 11. Jadi kami ASIDEWI sekarang di hari yang ke-20 kita melakukan ekspedisi Bumi Rafflesia. Jadi kami menginisiasi beberapa desa wisata, terutama di kawasan yang terisolir atau yang jauh dari informasi dan mungkin belum tersentuh oleh pemerintah, tapi mempunyai potensi alam, potensi budaya, dan potensi kearifan lokal yang luar biasa. Nah, hari ini, kami berada di Desa Sebelat Hulu atau hulunya Sungai Sebelat, di hulu sekali, di Kecamatan Pinang Diapis, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Jadi kami menginisiasi desa ini menjadi desa wisata sebagai pintu rimba, wisata petualangan untuk mendaki ke puncak Sebelat, yang tentunya merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang menjadi ikonnya Indonesia dan menjadi kebanggaan dunia. Nah, ASIDEWI hadir di sini dalam rangka bagaimana kita bisa menjadi perantara ketika pemerintah belum hadir di sini, maka kami akan memberikan input informasi yang konstruktif kepada pemerintah agar pemerintah atau negara hadir dalam setiap kehidupan masyarakat, terutama yang sedang bergeliat membangun desa wisata yang ada di pedalaman-pedalaman Indonesia. Baik. Seperti itu. Ya, Pak Andi untuk bisa melakukan wawancara ini katanya harus naik bukit selama 30 menitan ya Pak ya? Ya, betul. Ini kemudian cukup menggambarkan sebetulnya secara pemerataan infrastruktur telekomunikasi belum kemudian merata di seluruh wilayah di Indonesia. Baik, Pak Andi, menurut temuan asosiasi sendiri secara general lah, kita kemudian melihat seberapa besar sih potensi desa di Indonesia. Kita belum spesifik ke desa wisata, tapi saya ingin melihat dari skup generalnya dulu. Seberapa besar sebetulnya potensi desa yang ada di Indonesia? Desa itu sangat kaya sekali, dengan 74.000 sekian desa wisata yang ada desa yang ada di Indonesia itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Kami ASIDEWI sudah keliling mulai dari Sabang sampai Merauke memetakan potensi-potensi desa yang bisa dikembangkan menjadi desa wisata. Dan itu jumlahnya tidak sedikit, ribuan. Kalau data yang masuk di ASIDEWI, ini nggak tahu versinya Kementerian. Tapi kita sudah turun langsung ke lapangan, kita terjun tidak hanya sekedar mendata, tapi kami menginisiasi, kami mendampingi, dan kami selalu berkomunikasi dengan mereka agar desa ini berkelanjutan. Di data kami ada sekitar
16.000 desa wisata yang ada di seluruh Indonesia. Ini versi Adi Dewi. Nah, kita mempunyai beberapa indikator, di antara desa wisata rintisan, desa wisata berkembang, dan desa wisata maju atau mandiri. Nah, ini kita mempunyai data yang mungkin kita bisa siap untuk duduk bersama dengan pemerintah agar pembangunan desa wisata ini tidak parsial. Artinya kita bersama-sama untuk membangun desa-desa yang cukup indah yang berada di pedalaman-pedalaman di Indonesia atau bahkan di pulau-pulau terluar di Indonesia ini. Oke. Ya, Pak Andi, tadi di paket pengantar juga disampaikan sebetulnya secara potensi desa yang ada di Indonesia, spesifik juga soal desa wisata ini sangat besar, tapi kemudian belum tereksploitasi dengan baik. Apa penyebabnya sehingga kemudian sejauh ini potensi ini belum termanfaatkan? Oke, mungkin kalau kita berbicara pariwisata itu kan harus memenuhi 4A. Nah, yang pertama adalah accessibility. Nah, mungkin ini kendala yang sangat krusial, di mana tidak semua desa yang mempunyai potensi yang luar biasa, potensi alam, budaya, kuliner, kearifan lokal, itu tidak bisa dijangkau mudah oleh transportasi publik atau transportasi umum. Itu satu. Dari sisi akses informasi, terutama kami di sini, contoh, ini adalah desa Sebelat Ulu di Kecamatan Pinang Bilapis, Kabupaten Lebong. Ini desa yang sangat indah. Pintu masuknya pendakian ke Pegunungan Sebelat. Ini tidak ada sinyal sama sekali. Sangat ironis. Ketika banyak wisatawan, mungkin wisatawan petualangan lah, special interest, bahkan dari mancanegara juga banyak datang ke sini, tidak ada akses sinyal. Sehingga apa? Kami tidak bisa mengkabarkan bahwa di Indonesia namanya Sebelat Ulu di Bengkulu mempunyai pesona alam yang luar biasa. Nah, akses yang pertama itu yang menjadi kendala kenapa potensi desa wisata di Indonesia tidak bisa terekspos dengan baik. Nah, tapi banyak cara untuk itu. Mungkin kami salah satunya, kita mengambil inisiatif agar desa-desa ini bisa kita publikasikan. Kita membuat dokumenter. Kita hari ini juga berusaha membuatkan mereka media sosial. Dan kita juga berhubungan dengan operator agar bagaimana bisa ditanam di sini semacam BTS mini. Agar desa ini juga bisa mempunyai akses dan kesempatan yang sama dalam hal mendapatkan informasi dan teknologi informatika. Mungkin seperti itu. Baik, ya, banyak kemudian upaya yang bisa dilakukan sebetulnya untuk bisa membuat desa wisata yang ada di Indonesia menjadi accessible. Pak Andi, bicara mengenai apa yang sebetulnya menjadi concern masyarakat belakangan. Kita sudah cukup tersosialisasi ataupun mungkin cukup aware ataupun sadar lah bahwa prinsip keberlanjutan dalam hal tata kelola objek pariwisata ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat penting. Sejauh mana ini sebetulnya menurut Anda ataupun mungkin sejauh ini yang sudah berjalan ini cukup diprioritaskan ataupun mungkin diterapkan di desa wisata? Jadi gini, dengar. Desa mempunyai kesempatan yang luar biasa bangun desanya dan untuk menentukan masa depannya sendiri. Itu dibarengi dengan kekuatan finansial yang cukup luar biasa. Yang mungkin salah satu yang itu banyak lahir hari ini desa-desa wisata di Indonesia. Karena satu, potensi punya, yang kedua, proteksi legal, undang-undang ini memperbolehkan desa untuk berinovasi. Salah satunya dengan jalan pariwisata. Nah, pertanyaannya memang sangat krusial. Bagaimana keberadaan desa wisata ini bisa berlanjut atau sustainable. Nah, mungkin perlu adanya sebuah kerjasama yang apik unsur pentahelik yang ada antara pemerintah, akademisi, bisnis, swasta, masyarakat itu sendiri dan media. Nah, ketika ini mereka datang secara utuh, insya Allah sosialisasi tentang sustainability ini mereka akan bisa mendapatkan. Nah, keberlanjutan ini menjadi salah satu fungsi desa wisata itu bisa bertahan, itu bisa menjadi ikon, tidak hanya menjadi sebuah destinasi antara, tapi bisa menjadi tujuan utama. Kenapa orang harus datang ke desa wisata? Nah, hari ini di era pandemi, kita berikan pelajaran yang luar biasa betapa pentingnya sebuah wisata yang sehat, sebuah wisata yang aman, sebuah wisata yang berpihak pada lingkungan. Nah,
itu tidak ada kata lain, hanya desa yang bisa menyiapkan itu semuanya. Satu, desa mempunyai kearifan lokal, desa mempunyai adat istiadat yang cukup mengikat, dan desa diproteksi oleh keanekaragaman hayati atau biodiversity yang sangat luar biasa. Sehingga apa? Dari alam itu sudah memberikan modal kesehatan yang luar biasa. Nah, sustainability menjadi kunci ketika masyarakat dilibatkan secara utuh. Baik. Masyarakat sebagai subjek, sehingga apa? Ketika pemerintah punya program, ini masyarakat tidak hanya sekedar terima gelondongannya, tapi juga diajak sosialisasi, sehingga pada memanfaatkan program itu, masyarakat juga bisa menjadi pelaku utama, sehingga itu program akan menjadi sesuatu yang maksimal. Itu Baik. seperti itu. Ya, Pak Andi, dari temuan asosiasi sebetulnya dari masyarakat desa yang kemudian akan dikembangkan desanya menjadi desa wisata, seberapa sadar mereka akan prinsip keberlanjutan ini? Oke, sebenarnya pada prinsipnya masyarakat ini, terutama di desa-desa yang mungkin dia berdampingan dengan hutan, berdampingan dengan alam. Secara prinsip mereka ini sangat menjunjung tinggi namanya keberlanjutan. Kenapa? Alam ini adalah rumah mereka. Hutan, sungai, dan laut, dan segalanya adalah tempat mata pancaran mereka. Nah, ketika mereka tidak memperlakukan alam itu dengan baik, maka itu tidak akan menjadikan sumber penghidupan yang layak. Masyarakat sendiri sudah mempunyai cara-cara yang arif, cara-cara yang bijak, yang sudah diwariskan oleh leluhur mereka untuk senantiasa hidup berdampingan dengan alam. Nah, ini adalah modal sosial yang luar biasa. Nah, bagaimana ketika ini bisa menjadi kekuatan, maka akan dipadupadankan dengan sosialisasi dari pemerintah atau dengan unsur yang lain. Saya yakin masyarakat cukup mau dan mampu untuk bagaimana saling menjaga prinsip keberlanjutan itu. Baik, Pak Andi, masih ada beberapa segmen. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali. Ya.